Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita 11 bulan dan kita boleh masuki bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Mari kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal karena kita sudah masuki Minggu Advent. Mari kita nyanyikan Kabar Gembira dari PPK nomor 51. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami 11 bulan yang sudah kami lewati, dan saat ini kami sudah boleh masuki bulan yang ke-12 di tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami akan bersekutu dalam persekutuan doa ini. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan hadir, Tuhan memberkati persekutuan doa kami ini. Biar kami boleh disatukan hati kami, sekalipun kami tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi kami boleh sehati di dalam Tuhan, dan kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami, dan doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dari PPK nomor 46, di malam sunyi Bethlehem. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah, yang terbit di tengahmu di masa yang gelap. Terwujud harap umatku, dan takutnya lenyap. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah, yang terbit di tengahmu di masa yang genap. Terwujud
mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Yabes pada hari ini. Kita bersyukur kita boleh memasuki masa-masa Minggu Advent. Biarlah kita persiapkan diri kita untuk menyambut Natal dan juga menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama ini. Terima kasih untuk tangan Tuhan menyertai kami boleh mempersiapkan hati, menyambut Natal, juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mau baca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita yang akan kita baca hari ini adalah Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25, tapi saya akan bacakan beberapa ayat saja. Dari 5 sampai ayat yang ke-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 13 dan 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Kemudian ayat yang ke-25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di awal pembacaan perikop ini dikatakan bahwa Sakaria dan Elisabet adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dan mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Alkitab tidak sembarangan mencatat orang yang hidup tidak bercela, orang yang hidup benar. Tetapi Sakaria dan Elisabet dikatakan mereka hidup benar dan tidak bercacat celah menurut segala perintahnya. Saudara sekalian, Sakaria dan Elisabet adalah segelintir kecil orang yang tetap setia dan hidup benar di hadapan Allah di tengah zaman yang begitu gelap serta pemerintah Herodes yang korup dan tiran. Namun mereka bergumul karena sampai masa tua mereka belum dikaruniai anak, walaupun dikatakan mereka tekun berdoa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan Alkitab mencatat Elisabet disebut seorang wanita mandul. Kita bisa membayangkan selama ini sebelum Gabriel membawa kabar baik untuk Sakaria dan Elisabet tentang akan lahirnya seorang anak di tengah keluarga mereka, hingga mereka sudah jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, waktu itu puluhan tahun lamanya sebelum berjumpa dengan Gabriel. Sakaria menyatakan bahwa ia dan Elisabet menanggung aib dan menimbulkan stigma negatif bagi wanita tersebut dan juga suaminya. Bahkan di kalangan Yahudi, besar kemungkinan mereka akan dikucilkan oleh lingkungan, apalagi status Sakaria yang adalah seorang imam. Puluhan tahun lamanya keluarganya harus mengalami tekanan, cibiran, hinaan, olokan dari orang-orang sekitar. Ada alasan untuk bisa diceraikan. Begitu mengerikan bukan? Tapi bersyukur Elisabet memiliki seorang suami yang saleh. Meski dia tahu bahwa ia mandul, Sakaria tidak bersikap semena-mena atau meninggalkannya. Jadi situasi yang dialami oleh Elisabet sangat menyakitkan dan merupakan pergumulan yang berat seperti sudah tidak ada harapan. Meskipun ia ataupun Sakaria dan Elisabet banyak mendengar suara-suara sumbang, namun tidak menjadi lemah iman. Sebaliknya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan yang mereka lakukan adalah mereka tetap melayani Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Ada beban aib yang dilimpahkan oleh masyarakat kepada keluarga Sakaria.
Tapi apa yang terjadi? Dengan menanggung beban aib itu, Zakaria tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan sebagai imam. Zakaria tidak mengurung diri di rumah, pun tidak pula dia malas melayani Tuhan. Tidak, dia tetap setia melayani Tuhan. Walaupun ada cibiran, ada hinaan dari banyak orang, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Bahkan Elisabet juga tetap melakukan tugas pelayanan sebagai istri dari seorang imam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat diri kita masing-masing. Adakah satu peristiwa kemarin atau saat ini yang membuat hati dan pikiran kita mulai berpikir dan berkata, Tuhan, kayaknya sampai di sini perjalanan pelayanan saya bagimu. Saya mau selesai saja di sini. Saya mau berhenti di sini. Saya sudah tidak kuat Tuhan dengan omongan orang. Maaf Tuhan, cukup sampai di sini. Saudara sekalian, sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Siapakah sebenarnya yang kita layani? Tuhan atau manusia? Jika yang kita layani adalah Tuhan, maka seharusnya kita berkata, Tuhan, ini saya mau melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Dan kan saya melayani dengan sepenuh hati dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita tidak akan kecewa sewaktu ada penilaian orang terhadap kita. Karena kita tahu siapa yang kita layani adalah Tuhan, bukan manusia. Sebuah perenungan lebih lanjut bagi kita. Mengapakah Zakaria dan Elisabet bisa tetap setia melayani Tuhan? Karena Zakaria dan Elisabet mereka memiliki konsep iman yang benar. Iman yang benar tidak bergantung pada apa yang Allah perbuat, tapi bergantung sepenuhnya pada pribadi Allah sendiri. Sekali lagi, iman yang benar tidak bergantung kepada apa yang Allah perbuat, tapi bergantung sepenuhnya kepada pribadi Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sadari bahwa pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Namun sebuah pertanyaan, kenapakah banyak orang begitu cepatnya tinggalkan Tuhan? Kenapakah begitu banyak orang begitu cepatnya pindah gereja, tinggalkan pelayanan, rapuh imannya? Karena konsep imannya tidak benar. Zakaria dan Elisabet memiliki pemahaman iman yang benar. Sehingga walaupun ia mandul, dia itu merupakan sebuah aib bagi masyarakat, tetapi ia tetap hidup benar dan setia kepada Tuhan. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun mendapatkan ancaman akan dilempar ke perapian menyala-nyala jika mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar. Tapi mereka tetap teguh dalam iman mereka. Dan kita lihat jawaban mereka begitu luar biasa. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku yang dirikan itu. Saudara sekalian, ancaman tidak menggoyahkan iman mereka karena mereka punya pemahaman benar tentang Allah yang mereka sembah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai sejauh mana konsep iman kita kepada Allah? Sudahkah kita memiliki konsep iman yang benar? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Zakaria, Elisabet tetap setia melayani walaupun dia harus menanggung aib sekian lama. Mereka bisa demikian karena mereka punya pemahaman iman yang benar. Dan kita lihat berkat yang Zakaria dan Elisabet terima, yaitu Tuhan mengabulkan doa mereka. Aibnya dihapuskan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan di masa tuanya. Ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. Dikatakan, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Itu ayat 13.
Zakaria bukan hanya akan beroleh seorang putra, lebih dari itu anak dalam kandungan Elisabet akan dipakainya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus sang Mesias. Bahkan dia akan bersuka cita dan orang pun akan bersuka cita karena kelahiran Yohanes. Tugas Zakaria dan istri adalah bagaimana dia mendidik putra mereka sebagai seorang nazir Allah dalam ayat yang ke-15. Dan kita bisa bandingkan dengan Bilangan 6 ayat 3. Dan di dalam ayat 25 Elisabet berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Semua sekalian, dengan kelahiran ini aib Zakaria dan Elisabet dihapuskan oleh Tuhan, dan menunjukkan bahwa kemandulan itu bukan karena hukuman Tuhan, tapi ada rencana Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan menghapuskan semuanya dan menyatakannya. Lewat pengalaman Zakaria, Tuhan mengajar orang Israel supaya mereka mengerti bahwa ada yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dan sebuah pertanyaan bagi kita, beranikah kita beriman di tengah pergumulan hidup kita? Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka ia mampu menyatakan rencananya yang besar. Itu jauh dari apa yang bisa dipikirkan. Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Kita belajar bagaimana hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi. Meski seolah tidak ada pertolongan dan tidak ada hal yang baik, namun kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Tetaplah hidup bagi Allah dengan setia dan sabarlah menanti penggenapan rencananya atas hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan yang luar biasa dari seorang yang bernama Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap setia melayani walaupun doa mereka belum dikabulkan dan mereka mandul, dan itu sebuah aib yang mereka harus tanggung sekian lama Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan mereka punya pemahaman benar, dan akhirnya kita lihat Tuhan kabulkan doa mereka, aib mereka dihapuskan, dan Maria, Elisabet dan Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk mendidik anak yang mereka lahirkan sebagai mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami dan pergumulan berat, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tidak tinggalkan rumahmu Tuhan. Kami tidak tinggalkan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Walaupun bagaimana penilaian manusia, kami tidak hiraukan. Kami hanya mendengarkan apa kata Tuhan kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama di dalam minggu-minggu Advent ini. Mari kita akan satukan hati kita untuk masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyataan Tuhan selama 11 bulan yang sudah kita lewati. Dan hari ini kita sudah boleh masuki bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami bulan lewat bulan, sehingga kami boleh masuki bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami akan menaikkan pokok doa kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan boleh menjawab, mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah onsite. Kita bersyukur kita sudah minggu ini, nanti kita sudah masuki minggu Advent yang kedua. Biar kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal, dan juga mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita doakan untuk mereka yang melayani, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan jemaat yang beribadah, biar semua Tuhan lancarkan, Tuhan berikan kesehatan, streaming, dan juga untuk keamanan Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi. Kita juga doakan terus untuk persekutuan doa Yabes ini, biar kita boleh tetap setia menjadi prajurit-prajurit doa. Sekalipun mungkin kita hanya belasan orang, tapi kita bersyukur masih ada orang-orang yang boleh setia berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk ibadah onsite dan juga persekutuan doa Yabes. Tuhan, terima kasih kami boleh
berdoa untuk ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh masuki Minggu Advent yang kedua. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh terus mempersiapkan hati kami menyambut Natal dan juga menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap penatalayan yang melayani, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga liturgis, juga penyambut yang bertugas di LCD, dan semuanya Tuhan, boleh Tuhan persiapkan hati mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dan mereka boleh diberkati dan menjadi berkat. Kami serahkan juga keamanan sehingga melayani, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, streaming juga boleh tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Kami tetap merindukan jemaat-jemaat-Mu yang masih beribadah di rumah, mereka benar-benar boleh sungguh-sungguh digerakkan hatinya untuk bisa melangkahkan kaki untuk kembali beribadah dan melayani bersama-sama di gereja-Mu di sini. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir, biar mereka bisa diberi kekuatan, kesehatan, dan mereka juga boleh menikmati sukacita dalam ibadah yang kami lakukan setiap minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk persekutuan doa Yabes. Tuhan, kami terus berdoa biar orang-orang, jemaat-jemaat yang boleh selama ini setia mendukung dalam doa, mereka benar-benar boleh menjadi prajurit-prajurit doa yang setia Tuhan. Dan mereka benar-benar boleh sungguh-sungguh diberkati lewat pelayanan doa ini, mereka juga bisa menikmati sukacita Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Kau satukan hati kami sehingga doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk rangkaian ibadah Natal dan juga Tahun Baru. Biar Tuhan yang pimpin setiap ibadah yang diadakan, dan biarlah jemaat-jemaat juga bisa menikmati sukacita di dalam Natal tahun ini, juga Tahun Baru. Kita menyambut Tahun Baru nanti dengan penuh sukacita, dan kita juga doakan untuk keamanan di sekeliling kita melayani, dan juga keamanan di seluruh negara kita, khususnya di dalam masa-masa Natal dan Tahun Baru ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami juga menyerahkan Tuhan untuk rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru di gereja-Mu di sini. Kau berkati ya Tuhan setiap penatalayan hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, dan biarlah ibadah Natal dan Tahun Baru ini benar-benar boleh kami nikmati, kami syukuri, dan kami boleh penuh sukacita Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan semua rangkaian ibadah Natal ini boleh berjalan dengan lancar. Juga keamanan sekeliling kami melayani, juga gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan juga jaga keamanan seluruh negara kami. Biar aparat-aparat kami boleh menjaga keamanan dengan baik Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Natal dan juga keamanan di dalam masa-masa Natal dan Tahun Baru ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk rencana kunjungan ke Opa Oma ya, yang direncanakan tanggal 6 dan tanggal 8 Desember. Biar Tuhan yang pimpin perjalanan kami, tim, dan juga kehadiran kami boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk rencana dari lansia ini akan ada kunjungan Tuhan ke Opa Oma. Biar Tuhan pimpin perjalanan tim yang akan mengunjungi, dan Tuhan juga berkati Opa Oma yang akan dikunjungi supaya mereka juga boleh sukacita, mereka boleh sungguh-sungguh menikmati Natal tahun ini dengan penuh kebahagiaan. Kami berdoa kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan, dan Kau terus memberkati Opa Oma kami supaya mereka di lanjut usia, mereka boleh tetap semangat, mereka boleh tetap dekat dengan Tuhan, dan mereka boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Tolong doakan terus untuk keluarga kami, biar Tuhan terus pimpin kami yang melayani, diberikan sehat, diberikan urapan kuasa yang daripada Tuhan, dan Tuhan juga berikan hikmat. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, khususnya di dalam masa depan mereka, pekerjaan mereka juga, biar Tuhan yang berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga hamba-Mu, biar Tuhan terus menjaga, memelihara kesehatan kami semua Tuhan.
Biarlah kami boleh diberikan sehat, kuat, kami boleh diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga serahkan untuk anak-anak kami, Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan, Tuhan juga pimpin pekerjaan mereka, Tuhan juga pimpin masa depan mereka. Kau buat apa yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Mereka boleh diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan juga pimpin masa depan mereka. Mereka boleh menemukan teman hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka boleh hidup bahagia dalam rumah tangga mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendoakan untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga, kerohanian, dan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Kau jaga keluar masuk mereka Tuhan. Dijauhkan dari virus-virus corona ini ataupun sakit penyakit yang lain. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, biar apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Tuhan memberikan kecukupan untuk kehidupan mereka. Rumah tangga mereka kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap beban pergumulan mereka hadapi, biar mereka boleh terus bersandar kepadamu, mengikut sertakan Engkau dalam setiap beban pergumulan mereka. Tuhan juga tolong supaya mereka punya iman yang teguh, punya hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, bahkan mengasihi hamba-hamba Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong mereka di dalam kerohanian ini, mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan menyerahkan mereka supaya mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar mereka. Amin. Kita juga berdoa untuk kerinduan gereja kita untuk bisa menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Mari kita doakan terus mulai sekarang kebutuhan-kebutuhannya, baik itu jemaat-jemaat yang loyal terhadap GKBJ Bandung, pemimpin-pemimpin yang boleh siap berada di garis depan dan siap memikul tanggung jawab bersama untuk mengembangkan GKBJ Bandung, dan juga doakan untuk dana yang terus dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Biar Tuhan yang menyediakan lewat jemaat-jemaat ataupun juga orang-orang yang mengasihi Tuhan yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kerinduan kita menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau membawa dalam doa untuk kerinduan kami Tuhan, merindukan menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Kami boleh menjadi gereja lokal yang dewasa Tuhan. Kami butuh banyak hal untuk persiapan-persiapan pendewasaan ini. Kami rindu jemaat-jemaat-Mu boleh loyal terhadap GKBJ Bandung. Mereka benar-benar boleh setia dan mereka benar-benar boleh sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan Tuhan di sini. Berkati mereka Tuhan di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Mereka boleh terus setia mengiring Engkau dan mereka bersetia terhadap gereja lokalnya, yaitu di GKBJ Bandung. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang ada di garis depan, yang siap memikul tanggung jawab Tuhan bersama-sama untuk mengembangkan GKBJ Bandung ini. Kami rindu Tuhan, Engkau menyediakan orang-orang yang tepat, orang-orang yang sungguh-sungguh loyal dan mereka benar-benar boleh mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan di sini. Kami serahkan juga untuk dana yang dibutuhkan untuk pendewasaan ini Tuhan. Biar Tuhan juga cukupkan, Tuhan terus sediakan lewat jemaat-jemaat-Mu, juga lewat jemaat-jemaat di luar sana yang boleh memperhatikan gereja-Mu di sini. Mereka boleh setia mendukung dalam dana selama ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau limpahkan berkat-Mu untuk mereka Tuhan, dan mereka juga boleh terus memberkati gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala rencana kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita doakan untuk Pak Jokowi, biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana di dalam memimpin negara ini yang penuh dengan problema dan juga banyak hal yang dia harus hadapi. Biar Tuhan tolong, Tuhan pimpin sehingga dia bisa mengatasi semuanya, dan dengan bijaksana dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Mari kita berdoa bersama-sama. Juga doakan untuk
COVID ini supaya benar-benar bisa cepat berakhir sehingga kita bisa hidup normal dan juga masyarakat tidak sembrono, mereka tetap menjaga prokes. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk Pak Jokowi dan juga menteri-menteri yang ada. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, bijaksana di dalam menanggapi setiap persoalan yang ada dan juga bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dan boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik sampai pada akhirnya. Dan setiap program-program yang sudah direncanakan bisa dijalankan. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan supaya Tuhan terus menolong Pak Jokowi di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan di negeri ini, khususnya untuk pandemi ini Tuhan, supaya tidak melonjak lagi, tidak ada gelombang ketiga, tapi pandemi ini benar-benar bisa berakhir dan kami semua bisa hidup normal kembali. Berdoa untuk masyarakat bisa tetap menjaga prokes, mereka tidak sembrono sehingga pandemi ini tidak melonjak lagi Tuhan. Kami mau serahkan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah boleh menaikkan pokok-pokok doa kami, biar Tuhan yang menjawab dan mengabulkan setiap doa-doa kami yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar Tuhan pimpin, kami boleh menyiapkan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, juga tangan-tangan yang akan mengelola uang ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh tetap diberkati Tuhan, tetap menjaga kesehatan, sampai berjumpa Jumat yang akan datang.